gambar arsitektur. Terus nomor lem. Jeng. Ini ya. Rapido. Aku punya Rapido baru full set sampai sekarang belum pakai. Kita buka ya. Kasih tau Google. Ini barangnya dari pertama kali aku beli sampai sekarang belum pernah aku pakai karena aku sayang. Dan itu nggak dipakai juga di kampus karena udah nggak lagi menggunakan kayak gambar pakai kertas kalkir ya. Masih plastik ini ya. Panjang. Koyak. Oke. Ini Rapido full set masih baru. Isinya itu ada macam baru. Nah, tuh. Jadi di dalam isi itu kita dapat ini. Kita dapat mana bukan? Look. Ada mal penggarisnya. Terus ini ada pincil mekaniknya juga lagi. Ada pincil mekanik sama kayak tadi. Gini ya. Ada pincil mekaniknya, ada jangkanya juga, ada penghapus. Nah, ini penghapusnya lagi nih. Gila. Ini penghapus rotring juga. Baru suka tuh kayak baru penghapus enak. Ada pincil. Ini kayaknya premium. Wow. Yang tadi kayaknya biasa untuk rotringnya. Nah, pincilnya ini beda kayaknya. Terus ini pulpennya, penanya gambar arsitektur itu. Di sini untuk di full set ini itu ada 3. Untuk yang diameter matanya itu 0,1 mili, terus ada 0,3 sama 0,5 mili. Jadi Rapido itu dia bentuknya kayak gini, komplek 0,5. Saya belum tahu. Kalau yang udah tahu mungkin ya pasti udah familiar ya. Untuk sebenarnya kecil segini. Tapi ini merupakan barang berharga untuk mahasiswa. Aku nggak bilang mahasiswa, untuk anak-anak yang gelapnya di dunia arsitek. Aku sempat punya ini loh untuk sekolah, pakai ini karena aku belum punya rezeki sama mama dulu beli yang full set kayak gini. Untuk sekolah itu aku beli satu biji ini, harganya itu 330.000 satu biji ini di bookstore Gramedia. Satu biji ini 330.000 waktu itu. Jadi dia cara bukanya nggak sama si drawing pen yang itu. Jadi ntar biar aku bandingin. Kalau drawing pen dia kayak pulpen biasa, tinggal kita cabut. Nah ini drawing pen. Bedanya sama si Rapido, dia bukanya untuk metode ini kita putar. Nah kita putar sampai dia kebuka. Nah ini masih ditutup karena belum pernah aku pakai matanya. Itu dia, kelihatan. Jadi penutupnya gitu. Ini Rapido namanya. Jangan sekali-sekali membuka atau menutup Rapido itu langsung ditekan. Enggak, karena dia bukan sama pulpen yang lain, tapi diputar. Oke, sampai terkunci. Jadi untuk yang mau tahu isinya Rapido itu udah kita buka ya. Ini kita buka tutupnya. Kita buka lagi. Nah, dia juga bisa dibuka untuk bawahnya. Set. Jadi sebenarnya ini bagian penting. Rapido itu dia sebenarnya notabene-nya sistem kerja dia kayak spidol. Sini ada tintanya sih. Ada tinta. Kita dikasih tinta. Jadi tinta ini itu dituang kemari. Kayaknya dibuka lagi nih. Ini dibuka lagi. Nah, ya kan? Nah, ini bagian paling mahal itu matanya. Ini kalau nggak salah ya, waktu dijual terpisah, matanya ini sekitar 150.000. Mata si Rapidonya itu ini bagian terkecil nih. Sebenarnya ini bagian penting. Kalau yang itu cuma casingnya aja, pada HP itulah case-nya. Nah, jadi si tinta ini kita isi kemari sampai udah penuh, baru tutup. Nah, kita tutup, kita pasang lagi ke si penutupnya tadi. Putar. Yang bawah diputar, yang atas juga diputar. Jadilah namanya Rapido. Untuk yang belum tahu sih pesannya ribet ya, hal itu semua. Tapi memang inilah sistem cara kerjanya. Ini juga makanya dia ada teknik khususnya. Dia nggak sama kita pakai pulpen yang lain atau drawing pen yang khusus banget kita geser nggak. Dulu saya bawa, kalau sudah digeser tarik, nggak perlu ditekan, nggak perlu dimerengin, nggak, karena dia tintanya langsung keluar. Dia cukup diletakkan di sini, tak digeser. Udah. Gitu aja cara mekanisme kerjanya, nggak perlu ditekan, karena kalau udah ditekan mata tintanya macet, nggak bisa mengeluarkan tintanya lagi. Wah itu yang parah tuh, itu fix harus diganti, nggak bisa dipakai lagi. Itu yang mahal. Pakai ini tuh harus hati-hati emang. Dan kayak Rapido ini dia
makanya itu ada namanya kertas kalkir gitu. Nah ini malah tadi penutupnya dapat penggarisnya juga. Nah tadi kalau untuk harganya, kalau si Rapidonya sendiri itu sekitar 330.000 kalau nggak salah. Nah yang aku beli ini, aku nggak tahu itu murah menurut aku atau enggak, menurut kalian atau enggak. Tapi jelas aku itu dapat harga mereng masih baru. Aku dapat satu full set ini itu cuma 570.000. Udah ada 3 Rapido, satu pensil mekanik, satu jangka yang besar, tinta, isi ulang, penghapus, ada anak pensil dan juga ada mal. 570.000 untuk satu full set Rapido. Tapi kalau sekarang sih nggak tahu ya berapa, karena terakhir waktu aku lihat main di Gramedia satu full setnya seperti ini itu sekitar 980.000 apa kalau nggak salah satu full set ini. Ini untuk yang rotring ya. Untuk yang stapler sama berkasel juga ada. Kalau nggak salah ini sekitar 1,2 juta atau 1,4 gitu kalau nggak salah. Jadi ini yang ringnya aku dapat di 570.000 ya. Oke, ini baru share aja dulu. Terus aku punya pensil warna. Kalau orang kayu bilang ini cat kayu, bilangnya cat kayu. Bukan cat untuk ngecat kayu, tapi pensil warna memang dari kayu, karena kan musim warnanya kan cat. Dibilang cat kayu waktu itu. Aku ini punya Faber Castell. Ini sih waktu itu aku beli di Gramedia, masih ada harganya. Tapi udah hilang. Aku punya yang 48 warna. Jadi sih waktu itu aku beli harganya 143.000. Tapi sekarang masih sehat, masih cantik. Kayaknya masih lengkap. Aku sih nggak tahu juga sekarang masih lengkap atau enggak. Oh, udah berkurang satu. Tapi nggak tahu entah kemana. Namanya juga kita pakai sama-sama kawan. Kalau mungkin minjem atau lupa, ya apalah. Jadi aku punya untuk pensil warna itu di harga 143.000. Pensil warna Faber Castell. Kalau untuk mungkin punya merek yang lain atau punya dari produk yang lain, nggak salah juga, silakan. Tahan lagi ya, San. Oke, lanjut siapa lagi? Terakhir ini ada aku punya mal, ada berapa? Jadi sebenarnya kalau ini masuk kategori penggaris, ya. Penggaris ini aku punya rotring mal untuk ya ini untuk oval, ini mal buka. Nah ini malnya yang tiga. Ini mal untuk cetakan sih ya fungsinya. Bentuk pola pattern atau apa gitu fungsi dari mal ini. Aku untuk harga sih lupa malnya ini berapaan. Kalau nggak salah sih 50.000 mungkin. Kalau salah ya maaf, karena udah lama juga, 2017 awal. Sekarang masih ada. Mungkin yang ini 50.000, ini 50.000. Anggap aja segitu kira-kira. Nah di luar dari ini, di luar semua yang aku punya ini, ada juga beberapa barang-barang yang masih ada harusnya kemarin aku punya, tapi karena satu lain hal, banyak yang udah aku kasih ke orang-orang, kasih kawan-kawan untuk pakai kawan-kawan dipinjam, atau ya kita bilang di awal mungkin udah ada yang sempat dibayarin kayak keren sama orang Syupi sama si Hardi. Jadi kalau untuk penggaris sendiri ya penggaris panjang biasa 50 atau 60 cm bening merek Ziegel itu kalau nggak salah, aku sih lupa harganya ya sekitar 60.000 lah mungkin kalau nggak salah, atau 40.000 gitu. Terus segitiga sepasang itu barang wajib mungkin untuk mahasiswa, terus nggak mahasiswa, untuk yang dari awal basicnya dia sekolah kejuruan, jurusan bangunan kayak namanya, atau sekolah gambar bangunan, teknik atau teknologi bangunan atau apalah. Kalau dulu aku namanya sekolah tuh masih teknik furniture, cuman berubah jadi teknik gambar bangunan. Lebih kurang ya ada juga tuh beberapa yang pakai dari ya sekolah dulu. Rapido aku pernah pakai dulu waktu di sekolah. Yang terakhir tuh cat poster. Aku cat poster itu beli 12 warna produk dari Sakura, itu harganya sekitar 340.000 kalau nggak salah. Cat Sakura itu dia sebesar ini, satu toples lah, toples kaca 12 warna besar ini, ada 12 warna beda-beda di satu kotak. Aku beli kalau nggak sekitar 340.000 mungkin kalau nggak salah cat posternya itu. Jadi lebih kurang itu
semua koleksi barang-barang yang aku punya untuk starter pack mahasiswa untuk jurusan arsitektur. Jadi aku sih nggak nyuruh untuk harus punya semua ini ya, dan juga harus punya yang kayak aku punya. Tapi lebih kurang maksudnya inilah yang memang dipakai untuk di dunia pendidikan arsitektur. Memang kalian harus kenal, harus paham apa yang mau dipakai untuk di dunia arsitektur itu sendiri. Nah, nggak sedikit juga yang nanya ini juga, maksudnya dari beberapa waktu yang lewat juga mungkin junior yang masih baru mau masuk di jurusan arsitektur atau baru beberapa bulan untuk jadi mahasiswa baru di arsitektur, nanya kira-kira apa yang diperluin, barang-barangnya apa aja, dapatnya di mana aja. Inilah semua mungkin yang aku punya yang memang sampai sekarang aku bisa pakai dari awal aku beli sampai sekarang. Jadi mungkin untuk kawan-kawan yang punya rezeki lebih boleh silakan dibeli. Kalau memang kemampuan finansial terbatas jangan dipaksa. Cuma yang dipaksa itu hasilnya pasti nggak akan bagus. Itu juga berhubungan sama mahasiswa yang cerita ke aku, kita kuliah kira-kira perlu laptop yang speknya gimana bang. Ini mungkin aku kasih tahu ke semuanya, jadi terkhusus. Oke, lagi komat. Oke, jadi ini aku sampaikan ke semuanya. Jadi untuk mahasiswa yang baru di jurusan arsitektur, jangan dulu berpikir untuk bisa menggunakan perangkat komputer untuk di perkuliahan, karena masih akan menggunakan yang namanya gambar manual. Jadi semua sistem pembelajaran di jurusan arsitektur untuk mahasiswa baru itu masih sifatnya basic, masih manual. Komat lagi, tadi di suasana. Jadi untuk yang penggunaan perangkat komputer, laptop, gadget atau segala macam teknologi untuk di perkuliahan itu nanti setelah masuk ke semester 3. Nah, untuk di semester 3 aja itu juga masih basic, maksudnya enggak yang terlalu otot harus punya perangkat penunjang lebih. Karena gini, boleh kita maksudnya punya keinginan tuh senair lagi dong, punya keinginan untuk punya perangkat yang mungkin nanti bisa dipakai untuk skala panjang. Nah, cuman kita harus tahu juga finansial kita, orang tua kita itu sampai di mana. Jangan terlalu memaksakan kehendaknya kita mau kayak gini sementara kita itu nggak bisa untuk memenuhi apa yang mau kita minta. Jangan terlalu egois hanya untuk menginginkan satu hal tapi mengorbankan semua kemampuan orang tua kita. Yang pertama, penggunaan perangkat sendiri itu akan jauh lebih dipakai nanti di semester 3 ke atas. Di semester 1, 2 itu masih dasar, masih yang benar-benar. Semester 3 sebenarnya masih manual, cuman penggunaan dasar, masih pengenalan baru, pengenalan teknologi tentang menggambar menggunakan aplikasi. Kalau yang lain sih nggak ada, tetap manual. Jangankan semester 3, semester akhir juga masih manual untuk di arsitektur sendiri. Jadi jangan kepikiran kalian tuh menyiapkan harus udah berpikir, hasil tuh bagus, harusnya kayak gini. Haji lah kan? Enggak, uang banyak, kos, makan tak mana, gaya luar biasa. Karena kejadian banyak, karena banyak kejadian itu kasus yang ada di mahasiswa arsitektur, orang itu rela make atau meminta pada orang tuanya untuk menggunakan perangkat komputer yang kita bilang mahal untuk penunjang. Oke, dia minta kalau memang itu dipakai. Kebanyakan enggak, jadi minta dibeli, dipakai enggak? Dipakai itu untuk nge-game, main game. Jadi ada istilah laptop gaming. Arsitek itu bukan untuk kuliah, tapi memang untuk game. Itu banyak kejadian. Ya sebenarnya aku pribadi miris dalam artian untuk apa sih kalau kayak gitu. Aku terus terang pakai perangkat aku sendiri itu dari aku kelas 1 SMK itu aku punya laptop SMK untuk pakai itu sampai di semester berapa? Aku baru tahun lalu punya ganti laptop yang baru. Jadi sekitar udah hampir 6 tahun. Udah hampir 6 tahun itu laptop aku engsel sebelah kanan udah patah, tutup udah mereng, bergeraknya lambat kali, not responding dan segala macam karena masih yang lama. Tapi emang itu pakai, itu pertahankan sampai aku punya barang-barang ini aku masih pakai laptop yang itu namanya Michael, yang ngasih nama si Andi. Kalau yang sekarang yang baru namanya Zeus. Aku memutuskan untuk coba minta ke orang tua dulu, ke orang mama punya perangkat yang baru karena ini kondisi
perangkat aku yang lama itu memang udah sama sekali saya pakai. Aku udah bongkar berapa kali ganti hard disk karena memang berat. Terus karena memang ya kondisi fisiknya udah nggak bagus, orang tua juga tahu kondisinya kayak gitu. Karena ya udah kita usahain, alhamdulillah punya perangkat yang baru. Gitu. Boleh kalau minta perangkat yang baru untuk penunjang. Kalau memang karena kalian pakai perangkat itu dan menambah nilai, aku acungi jempol. Kalau memang karena kalian minta itu menunjang performa kuliah kalian, menambah prestasi akademis, nggak salah kan? Tapi kalau karena meminta itu dan hasil sama aja, apa? Yang mahal itu gengsinya. Jadi buat yang mau kuliah di arsitektur, seperti inilah kondisinya. Aku tekankan lagi untuk semua mahasiswa atau mungkin calon mahasiswa baru yang ngambil jurusan arsitektur di daerah lain atau di kampus lain, terserah. Mungkin banyak yang cerita ke aku, bang kita kayaknya perlu biaya kuliah yang banyak, besar atau segala macam, apapun istilahnya. Menurut pandangan aku dah, kuliah di jurusan arsitektur itu bukan perkara sekedar datang kuliah lalu pulang. Kita perlu banyak kemampuan di sini, fisik, mental, terakhir finansial. Ini adalah 3 unsur penting menurut aku untuk bisa kuliah di jurusan arsitektur. Yang pertama fisik. Jujur nggak sedikit itu mahasiswa jurusan arsitektur itu yang keluar masuk rumah sakit karena nama mungkin karena kecelakaan begadang itu udah jadi sahabat karib. Jadi jangan bilang arsitektur tuh nggak begadang, berarti bukan jurusan arsitektur. Begadang itu fisik harus memang seperti itu, pengorbanan itu seperti itu di awal, dan itu udah kita lalui berhari-hari bulan-bulan. Sampai sekarang. Yang kedua itu mental. Kalau nggak buat di arsitektur, jangan kuliah di sini, karena kita punya sistem pendidikan yang beda dari jurusan atau keilmuan yang lain. Kita punya mata kuliah studio, mungkin di kampus daerah ke Pulau Jawa, namanya Stupa atau SPA ya. Mungkin teman-teman kemarin aku di Jogja bilangnya Stupa, itu studio perencanaan arsitektur. Nah kalau di jurusan kami itu namanya SDA, studio desain arsitektur. Yang jelas dia mata kuliahnya studio. Itu adalah mata kuliahnya memang mata kuliah arsitektur. Artinya kalau bukan arsitektur dia bukan studio, kalau bukan studio dia bukan arsitektur. Nah, untuk mata kuliah studio sendiri itu memang mata kuliah wajib bersyarat yang rutin. Itu artinya ada jenjangnya. Kalau di kami ya, itu ada namanya dasar desain dulu baru masuk studio 1. Studio 1, 2, 3, 4, 5 sampai akhir. Nah, perlu dipahami kalau sampai kita masuk mata kuliah studio 1, kita harus lulus dulu mata kuliah dasar desain. Kalau untuk mau ngambil mata kuliah studio 2, kita harus lulus dulu mata kuliah studio 1. Dan ini sifatnya dia tidak bisa mengulang untuk di semester berikutnya, tapi di tahun berikutnya. At least, jadi kalau kalian ngambil mata kuliah studio 1 tapi nggak selesai atau nggak lulus, nah itu nggak bisa kalian ngambil di kawan-kawan yang di semester berikutnya masuk di mata kuliah studio 2, tapi kalian nunggu di semester berikutnya yang tadinya kawan itu masuk di mata kuliah studio 3, nah kalian akan ngulang dengan junior di mata kuliah studio 1. Artinya mata kuliah itu akan hanya ada di semester itu, tidak untuk semester berikutnya. Nah kalau memang kalian mengulang itu di tahun berikutnya. Jadi kuatkan mental kalian untuk bisa berada di jurusan ini. Nah yang terakhir, tadi sudah ada fisik, mental, kalau ada finansial. Ini mungkin sifatnya sensitif. Untuk finansial sendiri memang kita perlu biaya besar untuk kuliah di jurusan ini. Ini bukan mau menakut-nakuti atau mau gimana, tapi memang inilah realitanya di keilmuan ini. Jujur untuk berani aku sendiri, untuk tingkat fakultas kedokteran dengan arsitektur itu hanya beda keilmuannya aja. Tapi kalau untuk dari segi finansial itu sedikit bedanya antara keduanya. Aku boleh ngomong kayak gitu secara belak-belakan. Mungkin di kedokteran itu yang mahal biaya prakteknya. Di arsitektur yang mahal itu biaya untuk beli peralatannya. Jadi jangan kira kuliah di sini itu murah. Artinya gini, kita boleh punya semangat niat. Sebenarnya dari ya latar belakang keluarga yang mungkin finansialnya kurang beruntung. Nah, soalku oke boleh
untuk bisa sampai di jurusan ini, kuliah di sini, jangan untuk memaksakan kehendak yang memang kita terbatas, karena takut nanti akan menjadi penyesalan di belakangan hari. Maksudnya ya di semester 1, semester 2 udah dipaksa-paksain untuk kuliah, untuk mencukupi semua kebutuhan untuk perkuliahannya, di semester 3 ada kendala finansial, berhenti. Jadi yang udah 2 semester itu sayang biayanya kan, udah keluar habis-habisan. Di semester 3 nggak melanjutkan, itu perlu diperhatikan. Jadi saran aku untuk semua, kalau memang nanti ada rencana atau sekarang yang masih kira-kira belum yakin untuk melanjutkan atau untuk nanti masuk ke jurusan arsitektur, kalau memang ada kendala finansial, ada baiknya jangan dipaksakan, karena memang sesuatu yang dipaksakan itu hasil juga akan bagus. Berat kuliah di sini, semuanya itu perlu pengorbanan, termasuk dalam finansial. Anyway, mungkin ini aja yang mau aku sampaikan untuk review barang-barang yang aku punya, ngecek-ngecek ini. Mungkin kalian penasaran aku dapat di mana? Sebenarnya di beberapa tempat banyak, karena domisili aku sekolah tinggal di kota Medan, ya kemarin 2013 sekolah tinggal di kota Medan. Jadi semua barang-barangnya aku dapatkan di kota Medan. Untuk yang mungkin ada di kota Medan sekitarnya, aku dapat barang-barang ini ada di Jalan Palangkaraya, boleh dicari, itu ada tempatnya, dan beberapa barang aku dapatkan di situ. Yang ini Jalan Palangkaraya. Kalau mungkin orang yang tinggal dan pernah ada di kota Medan atau lama di kota Medan, itu pasti tahu Jalan Palangkaraya itu merupakan semua akses pusat penjualan ATK, alat tulis kantor, itu ada semua di situ. Kalau emang nggak ada, aku sempat cari beberapa kayak ini tadi, berwarna itu di Gramedia. Maksudnya nggak harus di Gramedia aja, karena kalau untuk bookstore yang sejenis dengan Gramedia itu dulu sih ada Salemba, tapi nggak tahu sekarang Salemba masih ada atau nggak di kota Medan. Selain Gramedia, Paperclip juga lengkap, banyak, cari silakan di situ, semuanya ada. Apalagi DIY. DIY mencari apa DIY? Mana ada rapinya DIY? DIY mencari apa? Sarung setir mobil. Aku nggak tahu di DIY itu ada atau nggak, tapi kayaknya sih nggak ada ya di DIY untuk yang kayak ini. Ya mungkin kayak gitulah, lebih kurang di Salemba kalau masih ada, Gramedia, Paperclip, Books and Beyond kayaknya aku nggak yakin ada atau enggak. Ya berapa yang lainnya mungkin kayak gitu. Nah itu aja yang mau sampaikan untuk di video kali ini. Ini adalah recap yang barang-barang aku punya yang masih ada sampai sekarang. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Kalau emang kira-kira berkenan, mungkin mau disampaikan ke kawan-kawan yang lain, silahkan, biar ada gambaran mungkin, oh gini loh harus mempunyai itu mana. Ingat, jangan dipaksain. Kalau emang kira-kira kita nggak punya kemampuan lebih untuk punya barang-barang ini, kayak tadi ada jangkal dan segala macam, ada pulpen, pena, rapido, bla bla segala macam. Enggak belum tentu harus punya itu. Jangka mungkin kayak pensil boleh, silakan, tapi yang sana enggak yang harus punya, aku punya enggak harus punya rotring. Yang biasa juga silakan, banyak kok. Itu aja, makasih banyak nonton video ini. Boleh tinggalkan informasi berikutnya, maksudnya untuk komentar atau segala macam. Kalau kira-kira bagus, ya bagus. Kalau enggak, mungkin untuk video berikutnya aku belum tahu mau take video kapan karena masih sibuk sama kuliah KKN. Itu aja. Makasih banyak nonton. Dadah.